Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis Egg. Di video kali ini kita ngobrol-ngobrol aja ya tentang hotspot mikrotik. Oke, jadi hotspot itu, fitur hotspot di dalam mikrotik itu kita memanfaatkan ya. Terutama buat kita yang jualan-jualan voucher itu kan, voucher hotspot gitu. Oke. Jadi kali ini saya akan membahas tentang server profiles di dalam server hotspot, tapi lebih spesifik pada bagian hotspot profile. Jadi untuk yang akan saya bahas kali ini berada di menu IP, kemudian hotspot, kemudian server profiles ini ya. Ini yang akan saya buka ini. Nah, saya akan coba membahas tentang lebih spesifik tentang login by ini ya. Di dalam web wiki mikrotik pun dibahas khusus ya untuk login by ini atau bagian hotspot profile ini dibahas khusus, termasuk user wallet garden itu dibahas khusus. Dan yang lainnya ini dibahas secara umum aja ya, yang ini yang general-general itu menjadi satu topik di dalam menu hotspot. Sedangkan server profile ini dibahas khusus, user dibahas khusus, wallet garden dibahas khusus gitu. Jadi tiga ini dibahas khusus. Jadi kita akan belajar lebih spesifik lagi tentang login by di dalam hotspot server. Oke, yang pertama kita baca dulu untuk di wiki mikrotiknya ya. Oke, di sini untuk alamatnya kalian cari aja wiki mikrotik hotspot gitu, nanti muncul lah link-link kayak gini, kalian tinggal baca-baca, cuma bahasa Inggris ya, sekali lagi bahasa Inggris, mungkin kalian perlu translate atau memahami sedikit gitu. Oke, di sini apa sih bedanya ya kan, ini login by ini kan, ini banyak banget ya metode loginnya ya, ini gunanya untuk apa sih gitu ya kan, pertanyaannya gitu kan. Gunanya untuk apa bedanya cap PAP gitu, apa bedanya MAC coki dengan coki, apa bedanya HTTP dengan HTTPS gitu, MAC itu apa, trial itu apa, kita akan bahas semuanya kali ini. Oke. Oke, yang pertama kita baca-baca dulu ya kan. Di sini kita akan skip semuanya, langsung kita menuju ke login by ya kan. Nah, ini adalah login by ini adalah digunakan untuk metode autentikasi hotspot ya kan. Digunakan untuk metode autentikasi. Jadi mode autentikasi gini kan banyak kan, di sini bisa lewat MAC. Lewat MAC itu apa artinya gini? Kita akan baca ya. Lewat MAC gini. Lewat MAC itu client is authenticated without asking login form. Jadi kalau kalian login by MAC maka ketika kalian sambungkan ke jaringan hotspot, jaringan WiFi kalian gitu ya kan, maka tampilan login form itu nggak akan muncul ya kan. Jadi klien otomatis bisa terhubung ke jaringan internet dengan syarat ya kan MAC addressnya sudah ditambahkan di IP hotspot user database kayak gitu, IP hotspot user. Contohnya kayak gini ya kan, IP hotspot user. Nah kayak gini, ini saya gunakan login by MAC address semuanya ini. Nah kayak gitu ya. Ini pakai login by MAC address. Ini untuk login by MAC address sudah saya bahas di video khusus ya. Kalian bisa cek di video hotspot automatic login gitu. Nanti tak tulis linknya, ada di deskripsi video ini atau di pojok kanan atas ya. Nanti kalian tinggal klik aja kalau memang ingin mencoba metode dengan menggunakan MAC address ya kan. Untuk MAC address ini ada opsi ya. Di sini ada opsi MAC out mode. MAC out mode ini adalah jadi kalian itu menyimpan usernya itu berupa user dan passwordnya khusus, atau user sama dengan password kayak gitu. Misalnya di sini saya pakai MAC as username and password. Berarti saya menyimpan user dan passwordnya itu kayak gini. MAC address, name-nya sama password itu sama, diisi MAC address semua. Itu kalau user sama dengan password ya. Kalau kita ubah menjadi kayak gini, MAC as username, maka kita harus masukkan password di sini. Maka di sini harus buat MAC-nya dulu, baru di sini password khusus yang sudah kita set tadi. Itu untuk parameter di dalam MAC ya, login by MAC. Oke. Selanjutnya kita coba membahas tentang login by HTTP CHAP ya kan. Apa bedanya dengan PAP gitu. Oke.
Jadi untuk HTTP CHAP itu penjelasannya di sini, login atau password is required for the user to authenticate in hotspot. Challenge response method with MD5 hashing algorithm is using for protecting password. Artinya apa? Jadi ini untuk HTTP CHAP ini, jadi passwordnya itu di hashing, atau di hashing itu semacam kalau bahasa awamnya kita sebutnya di encrypt gitulah ya. Jadi password yang kita masukkan di dalam form itu di encrypt, maksudnya kalau kita buka URL gitu ya kan ya, kita coba notepad. Misalnya kita buka sebuah website gitu ya kan, misal websiteku gitu ya kan. Atau gini aja deh, omdracula.net gitu /login.html, kemudian user sama dengan AAA dan password gitu. Nah, ini yang tidak di encrypt alias terlihat ya kan. Ini merupakan metode PAP, nanti kita akan bahas. Sedangkan CHAP itu jadi password user dan passwordnya itu disimpan di dalam semacam di hashing dulu atau di encrypt dulu, kemudian dikirimkan ke dalam mikrotik gitu. Itu untuk CHAP ya. Jadi CHAP ini menggunakan metode MD5 hashing untuk memproteksi password yang kita kirim. Misalnya kan, kenapa kita pakai CHAP itu ya kan? Kenapa kita pakai CHAP? Kenapa kita pakai PAP? Nanti untuk penerapannya kita akan jelaskan ya. Kenapa kita pakai CHAP? Karena agar lebih aman ya. Misalnya ditakutkan ada sniffing password gitu ya kan. Misalnya di jaringan kalian ada tiba-tiba ada sniffer. Jadi password kalian lebih aman kalau pakai HTTP CHAP. Biasanya HTTP CHAP ini ketika kalian menggunakan halaman login page itu pasti pakai HTTP CHAP, itu pasti. Ya kan? Kemudian misalnya nih kalian masukkan di login page, misalnya usernya admin, passwordnya admin. Nah, itu biasanya pakai HTTP CHAP. Kemudian lanjut kita pakai di sini HTTP PAP. Bedanya apa dengan HTTP CHAP? Nah, HTTP CHAP ini ya kan, CHAP itu username dan password dimasukkan lewat login page. Itu ya. Sedangkan HTTP PAP, user dan password dimasukkan lewat link. Contoh paling simpel yang biasa kita pakai, HTTP PAP itu digunakan ketika kalian pakai yang namanya scan QR code, ya kan. Coba deh kalian lihat deh, scan QR code, coba kalian lihat isi QR code itu apa. Pasti kayak gini, omdracula.net, login, nanti user dan passwordnya kayak gitu. Kayak gini nanti bentuknya. Itu pakai PAP. Nah, PAP itu kelihatan passwordnya. Jadi orang membuka link ya beserta passwordnya segala macam di situ kelihatan. Itu pakai PAP. PAP biasanya digunakan untuk login menggunakan QR code gitu, pakai PAP. Sedangkan CHAP itu login yang menggunakan login page, ada halamannya gitu. Itu pakai CHAP. Tuh. Ya, itu bedanya. Oke. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang McCokie dan Cokie itu apa bedanya. Oke. McCokie enables login by McCokie method ya kan. Ini McCokie yang nanti kita akan bahas. Kemudian Cookies, mana nih Cokie ya kan. Oke. Apa bedanya ya kan? Ini untuk McCokie, di mana ini McCokie ini bacanya ini. McCokie, mana nggak ada nih bacanya. Bentar. Introduction McCokie. Oke, ini McCokie. Oke, McCokie is new hotspot feature designed to improve accessibility for smartphone, laptop, and other mobile device ya kan. On first successful login, oke, logout, oke. Jadi McCokie dengan Cokie itu bedanya apa? Kalau McCokie secara awam aja ya, secara awam aja. Kalau McCokie ya kan, itu ketika kalian berhasil login maka Cokinya akan disimpan atau autentikasi kalian akan disimpan. Ketika kalian tersambung lagi, maka otomatis login ya kan, tanpa membuka notifikasi
kamu harus login dulu kayak gitu kan. Biasanya kan kalau awal-awal kita login ke jaringan hotspot kan otomatis muncul tuh login page-nya. Kalau kita pakai MacChoki, secara otomatis halaman itu nggak akan muncul, langsung aja login gitu, langsung aja berhasil. Bedanya dengan apa? Yang satunya kan Coki biasa ya, Coki biasa ya kan. Ketika kalian terhubung maka akan muncul halaman login tapi langsung berhasil login. Nah, itu bedanya MacChoki dengan Coki. Di sini kan may only be used with HTTP authentication method. HTTP Coki is generated when user authenticates in hotspot the first time. User not as login post. Oke. Jadi pokoknya selama Cokinya masih tersimpan maka dia akan otomatis terhubung ya kan. Bedanya gitu. Kalau Coki ini dia disimpan, dia akan otomatis login ketika muncul login page, otomatis login. Sedangkan MacChoki itu ketika MAC address kalian terdeteksi di dalam host kayak gini, MAC address kalian terdeteksi di sini, maka otomatis langsung di loginkan. Itu bedanya. Kalau Coki harus melalui login page dulu, kemudian secara sistem dicek apakah ada Cokinya atau enggak. Kalau ada langsung otomatis login. Loginnya itu tetap di web ya. Kemudian MacChoki ini ngeceknya secara Mac ketika kalian masuk ke host, kemudian MAC address kalian itu terlihat di host, maka secara otomatis akan terhubung. Itu bedanya. Ya kan? Bedanya di autentikasi aja. Kalau MacChoki kalian terdeteksi di host langsung login. Kalau Coki kalian itu melalui login page dulu, kemudian secara sistem dicek dan kalau memang ada langsung berhasil kayak gitu ya. Oke, selanjutnya mana ini? Oke, selanjutnya HTTPS ya kan. HTTPS sama trial. HTTPS itu apa? HTTPS di sini login kalian itu menggunakan HTTPS, jadi lebih secure ya kan. Using hotspot server without enable HTTP login my file. Oke. Jadi intinya kalau kalian misalnya buka Google kan itu pakai HTTPS ya, misalnya kan buka google.com, aduh kepencet. Misalnya HTTPS ya. Misalnya kalian buka Google. Google kan mesti HTTPS google.com ya kan. Nah, kalau kalian pakai hotspot login HTTPS maka secara otomatis kalau dia belum login maka langsung diarahkan ke login page milik kita ya kan. Itu kalau kita buka google.com secara otomatis maka diarahkan ke login page kita. Kalau belum login ya, itu kalau pakai HTTPS. Kalau enggak HTTPS-nya enggak diaktifkan ya tetap bisa login otomatis kok melalui HTTP gitu. Tapi ada masalah ketika kita pakai HTTPS ini. Masalahnya apa? Masalahnya ada di sertifikat. Sertifikat yang untuk untuk membuktikan kalau website ini benar-benar secure dan terhubung dengan sertifikat yang benar gitu. Masalahnya itu apa ya? Kalau kita generate sertifikat kadang browser kita mendeteksi bahwa sertifikat kita itu invalid ya kan. Maka dari itu orang kalau mau login lewat HTTPS kadang rada ribet ya, harus exception dulu atau pengecualian dulu di browsernya gitu. Atau kadang malah nggak bisa muncul karena browsernya terlalu secure gitu ya, macam-macam ya. Di sini untuk mengaktifkan HTTPS kalian bisa baca sendiri ya. Kalian harus generate dulu untuk sertifikatnya, kemudian dibikin sertifikatnya itu trusted ya kan. Kalau memang pakai OpenSSL juga bisa gitu. Oh ya, kalau nggak salah di update terbaru Mikrotik bakal ada apa ya? SSL for all atau apa gitu ya, pokoknya kalian akan bisa menggenerate SSL secara gratis gitu nantinya untuk diupdate. Nggak tahu untuk versi berapa soalnya habis baca-baca itu oke. Itu tuh HTTPS. Jadi intinya kalau HTTPS itu untuk login kayak tadi kan, misalnya HTTP kan Om Dracula, misal omdracula.net biasanya kan HTTP omdracula.net. Sedangkan kalau kita aktifkan HTTPS ya kan, maka jadinya kayak gini. HTTPS omdracula.net. Dengan kalau kita klik di sini ada kayak sertifikat ya kan, connection is secure kayak gini, ada ininya.
Kalau HTTP biasa ndak ada tulisan, ndak ada gemboknya lah intinya kayak gitu. Itu cuma untuk keamanan aja ya kan. Kalau kita koneksi pakai HTTPS kan jadi data di browser kita itu nggak bisa di track orang, nggak bisa di sniffing orang kayak gitu. Itu gunanya HTTPS, jadi lebih secure lah koneksi kita gitu. Selanjutnya untuk trial. Nah, trial ini agak menarik biasanya buat orang-orang yang pengen mendapatkan pelanggan buat apa ya? Buat promo dulu ya kan, dikasih 10 menit buat tes gitu ya. Kalian bisa pakai trial. Trial ini kalau kita baca di sini, trial ini adalah penjelasannya, klien diizinkan untuk menggunakan internet tanpa login hotspot for the specified amount of time. Pokoknya di batas waktu tertentu gitulah ya. Pokoknya klien itu bisa sambung internet secara gratis tanpa masukkan user dan password dengan hanya klik link, kemudian ada batasannya yang bisa kita set di sini. Nah, ada tiga variabel yang harus kita isi. Yang pertama trial uptime limit, trial uptime reset, dan trial user profile. Ya kan? Oke, yang pertama kita bahas user profile dulu. User profile di sini adalah user profile atau limitasi. Misalnya kalian pakai bandwidth berapa MB gitu untuk si trialnya gitu kan, bisa kalian set tuh di bagian user profile ini. Contohnya di sini saya pakai 512 dan 256K untuk upload dan downloadnya kayak gitu. Saya buat kayak gini ya kan. Setelah itu saya masukkan ke dalam sini trial. Maka ketika user trial login, dia akan mendapatkan speed upload 256 dan download 512 kilobit per second. Nah, untuk trial uptime limit di sini tuh adalah batas waktu yang diberikan kepada klien untuk menikmati internet gratis tadi. Ini contohnya saya kasih 4 jam ya. 4 jam orang bisa login tanpa password selama 4 jam ya kan kayak gitu. Bisa pakai batas waktunya cuma 4 jam aja. Setelah 4 jam maka dia akan secara otomatis log out ya kan. Kemudian di sini untuk yang trial uptime reset itu maksudnya apa? Contohnya kayak gini ya. Saya hapus dulu semua. Contohnya HP ku login trial jam, anggap aja jam 21, anggap aja jam 20 gini ya. Oke, HP ku login jam 20 lebih 52 kayak gitu contohnya. Nah, kalau di sini kalian isi trial uptime limitnya 1D, berarti kan 24 jam ya kan. Berarti resetnya berarti kan jam login ditambah 24 jam kayak gitu. Hasilnya apa? Hasilnya kayak gini, misalnya jam login 20.52 ditambah 24 jam. Berarti hasilnya adalah besok jam 10.52 HP ku bisa login trial lagi. Kayak gitu ya. Itu gunanya trial uptime reset ya kan. Ini 1D berarti 24 jam ya. Gitu. Misalnya kalian pakai 7 hari ya, tinggal tambahkan aja, berarti 7 hari ke depan kalian mulai bisa login trial lagi. Misalnya 30D ya, 30 hari ke depan kalian baru bisa login trial lagi kayak gitu. Itu gunanya di sini trial uptime reset. Jadi beda ya. Untuk trial uptime limit adalah masa pakai atau masa berapa lama gratisan itu diberikan ke klien tanpa login ya kan. Kemudian trial uptime reset adalah berapa lama dia bisa mendapatkan gratis login lagi kayak gitu ya. Oke. Untuk trial user profile itu adalah gunanya untuk membatasi berapa kecepatan yang diberikan kepada klien gratisan tadi. Oke. Jadi ini sudah kita bahas semuanya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, jadi saya ulangi lagi. Pertama, login by MAC ini adalah login yang digunakan ketika kalian HP kalian terhubung ke jaringan hotspot dan MAC address kalian itu terdaftar di daftar users di sini, maka secara otomatis kalian akan login tanpa masukkan user dan password karena sudah terdaftar di dalam daftar user yang menggunakan MAC.
Kemudian HTTP CHAP dan HTTP PAP ini bedanya apa? HTTP PAP ini biasa kita gunakan untuk scan QR code. Itu pasti pakai HTTP PAP karena QR code itu terdapat link yang berisi username dan password. Sedangkan HTTP CHAP adalah yang biasa kita pakai di halaman login itu, karena ketika kita memasukkan user dan password di situ, secara otomatis ya akan di-encrypt atau di-hashing menggunakan MD5. Jadi di halaman login itu lebih aman kalau ada sniffing data gitu, jadi lebih aman karena ada hashing data di situ. Jadi aman lah ya kayak gitu. Itu bedanya. Kalau PAP login user dan passwordnya ada di link. Kalau ini user dan passwordnya ada di metode login yang dienkripsi tadi gitu. Kemudian MAC-Coki dan Coki itu bedanya apa? Kalau MAC-Coki itu ketika kalian tersambung ke hotspot, maka secara otomatis dicek di host apakah ada MAC-Cokinya. Kalau ada langsung otomatis login. Sedangkan Coki ini akan mengecek ketika di dalam halaman login. Di halaman login akan dicek apakah ada Coki untuk user ini. Kalau ada langsung otomatis login gitu. Ini berada di browser, ini berada di host ya. Ketika host terdeteksi langsung login. Ini harus di browser dulu, termasuk automatic login yang ketika halaman login yang muncul otomatis gitu, itu juga termasuk pada pengecekan Coki. Yang terakhir HTTPS ini adalah untuk login menggunakan fitur HTTPS yang lebih secure lagi karena menggunakan koneksinya dienkripsi menggunakan SSL ya kayak gitu. Kemudian trial sudah kita jelaskan adalah trial adalah metode yang digunakan untuk user itu agar bisa login secara gratis tanpa memasukkan user dan password dengan batas waktu tertentu, dan bisa login trial lagi di batas tertentu juga yang sudah kita set di uptime reset kayak gitu. Oke. Sampai di sini dulu videonya, semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.